Tes, apa suara sudah terdengar? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang dokter. Ya, slide-nya sudah terlihat. Oke, slide-nya sudah terlihat. Sudah. Ini sudah jalan tidak? Berubah nggak slide-nya? Berubah dokter. Ya. Ya, ya. Sebentar. Assalamualaikum. Ya, izin kalau misalkan slide-nya tidak berubah lama, tolong dikabarin ya, soalnya kita nggak bisa tahu. Baik dokter. Suara saya jelas nggak, Dek? Jelas dokter. Jelas dokter. Nah, mulai ya. Maaf ini mundur 30 menit ini dari planning karena tadi ada beberapa kasus pasien harus kita tangani dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Jadi pada siang hari ini saya dan teman-teman yang tergabung dalam pelayanan epilepsi di F-Founded ini ya, bersama dengan RS Karyadi, kita akan membantu sharing mengenai terkaitan epilepsi ini dengan berbagai diagnostik maupun tata laksana yang ada ya. Mohon maaf mungkin beberapa slide saya ada yang masih kurang karena memang waktu ya, saya berharap bisa membuat sempurna tapi ternyata waktu tidak terkejar. Jadi dari slide yang ada ini saya lakukan untuk memudahkan komunikasi dengan para mahasiswa S1 ini. Jadi di plan nanti kan kita ada beberapa materi ya. Materinya nanti kan menyangkut beberapa topik, apakah itu menyangkut diagnosis maupun menyangkut tata laksana pengobatan ya. Jadi saya dapat tugas untuk menyampaikan mengenai diagnosis kejang maupun sindrom epilepsi. Untuk sindromnya epilepsi sendiri saya tidak terlalu banyak nanti, saya tidak sempat untuk menampilkan beberapa materi yang ada, tetapi
ada beberapa nanti diagnostik yang cukup poten untuk bisa diketahui oleh para mahasiswa. Jadi mengapa kejang ataupun epilepsi ini cukup penting, karena kita tahu bahwa pada pasien-pasien yang mengalami kejang itu tentunya akan segera dibawa ke rumah sakit ataupun klinik ya atas kedaruratan tersebut. Tentunya akan diharapkan bisa dipastikan penyebab kejangnya itu apa, dan jenisnya apa, kemudian skor bisa diketahui penyebabnya, dan tentunya adalah tata laksana segera yang bisa dikerjakan. Dan ini tentunya merupakan kompetensi dari para mahasiswa yang nanti sudah lulus dari dokter umum, paling tidak bisa melakukan diagnostik sampai tindakan darurat ya, sehingga sampai pada merujuk nanti dan tata laksana kembali. Ya, kita perlu mengenal ada beberapa istilah kejang, ada beberapa istilah bangkitan ya. Sebenarnya kejang itu mungkin kalau menurut saya ya, ini lebih tepat, itu merupakan penerjemahan dari bahasa Inggris yang sebenarnya adalah convulsion, konvulsi kejang. Karena kejang ini sebetulnya menyangkut bentuk yang motorik ya, bentuk tubuh yang melibatkan otot-otot ya, motoriknya. Jadi kita bisa menyebut sebagai suatu kejang ya, seperti itu. Namun kalau kita nanti bicara mengenai epilepsi ya, kejang epilepsi, maka di istilah kejang itu lebih tepat di istilah secara medis dikatakan sebagai seizure ya. Seizure itu kalau di Indonesia kan kita nyebutnya sebagai suatu bangkitan atau serangan ya, serangan. Stroke itu juga disebut sebagai serangan ya, tapi jarang kita nyebut stroke sebagai suatu bangkitan. Tapi kalau epilepsi, seizure kita Indonesia kan sebagai bangkitan. Ya, secara umum nanti bisa dilihat juga dibagi dua, bangkitan yang epileptik, karena bangkitan ini muncul akibat suatu letupan dari epilepsinya, penyakit epilepsinya. Kedua adalah bangkitan yang bukan epilepsi. Kejang atau bangkitan epilepsi terjadi sebagai tanda atau gejala yang bersifat sesaat akibat aktivitas neuronal yang abnormal dan berlebihan di otak kita. Ini per definisi ya. Ini dari Fisher tahun 2014 dan saya rasa juga masih bisa diterima hingga saat ini. Yang kedua, kejang atau bangkitan epileptik memiliki manifestasi klinis yang bervariasi. Ya. Ini menyangkut kesadarannya, motoriknya, sensorik, emosi, maupun pada perilaku dan persepsi. Ini semua tentunya akan tergantung pada area otak mana dari otak tersebut yang terlibat. Ya. Jadi sekali lagi manifestasi dari suatu bangkitan ini nanti akan tergantung pada keterlibatan dari bagian otak mana terhadap klinis yang muncul nanti. Ya. Jadi dasarnya adalah aktivitas listrik yang berlebihan. Kemudian selain kejang epileptik, kita juga mengenal kejang yang non-epileptik, yang bukan epilepsi. Jadi penyebabnya bukan karena gangguan di otak, neuron di otak ya. Jadi ada gangguan di tempat lain ya yang menyebabkan muncul dalam bentuk kejang tersebut ya. Yang non epileptik macam-macam, bisa karena psikis ya, gangguan psikiatri ya. Kemudian bisa karena spasma otot ya, karena sinkop, pingsan ya, maupun gangguan kardiovaskular. Ini hanya beberapa contoh saja bentuk-bentuk kejang yang bukan epilepsi ya. Kalau kita bicara misalkan spasma otot ya, spasma otot itu kita melihat pada kasus apa sih, penyakit tetanus ya. Kuliah tetanus sudah belum? Halo, mahasiswa? Belum ada dokter. Belum ada. Belum dapat kuliah tetanus. Kemarin, kemarin semester berapa tadi? Kuliah neurologi sudah belum?
Dapatnya kuliah pada saat stase, dokter. Oh, saat stase ya. Ya. Tapi saya kemarin kok ngasih kuliah S1 ya. Kuliah mengenai, kamu kuliah infeksi sudah belum? Kuliah neurologi sudah? Belum juga dapat? Kami dapatnya pada saat stase, dokter. Halo? Izin dokter, kami dapatnya pada saat Oh, stase. stase. Sebentar, saya kemarin ngasih kuliah itu kayaknya belum stase anaknya. Ya sudah, nanti kalau ketemu. Saya kemarin soalnya ngasih kuliah mengenai infeksi pada saluran saraf pusat, termasuk di dalamnya adalah infeksi akibat tetanus ya, yang menyebabkan kekakuan seluruh tubuh itu. Ya. Ini saya cerita mengenai spasma otot. Ya. Spasma otot itu terjadi pada kasus yang misalnya tadi ada tetanus ya, itu bukan sebagai kejang epileptik ya. Kemudian juga ada pada wanita ya, wanita yang hamil juga ada kejang tuh. Eklamsia itu juga bukan epilepsi karena gangguan utamanya bukan di otak ya. Wanita sinkop, gangguan kardiovaskular karena gangguan di jantung ya, bisa kadang-kadang iramanya tidak teratur, kemudian tidak cukup untuk menimbulkan suatu aliran di otak yang tidak memadai sehingga dia bisa mengalami juga suatu gangguan ya. Nah, ini adalah beberapa contoh saja dari kejang yang non-epileptik yang mungkin perlu dikenal ya. Antaranya adalah sinkop. Jadi sinkop atau kita di Indonesia mengartikan sebagai pingsan ya. Itu kondisi di mana seorang kehilangan kesadaran saat disertai dengan kelemahan otot, ini dapat menyebabkan jatuh, namun dapat segera pulih yang diakibatkan oleh gangguan kardiovaskular ya. Jadi sinkop tadi memang pada umumnya karena sesaat dari sirkulasi yang terganggu tadi ya. Jadi kalau sirkulasinya sudah kembali normal, maka suplai ke otak cukup, maka orangnya akan sadar kembali ya, begitu. Ya, sering yang kita lihat apa? Wajahnya pucat, palpitasi, kaku atau konfusi ya. Itu yang sering muncul. Didahului rasa kepala ringan, lightheadedness, penglihatan kabut dan sebagainya, berkeringat dan mual ya. Kemudian ada gerakan klonik, mioklonik, tonik ya, berlangsung kurang dari 15 detik. Ya, kesadaran cepat pulih kembali setelah serangannya selesai. Nah, ini ada beberapa tadi yang menarik ya. Ada gerakan klonik. Klonik ada, mioklonik ada, tonik. Ada beberapa istilah ini yang memang istilah yang baku ya. Kita mengindonesiakan dari istilah aslinya ya, dari bahasa Inggris ya. Ada nanti kejang namanya clonic seizure, myoclonic seizure, tonic seizure ya. Tapi ini pada kasus yang sinkop ini tidak menampakkan yang sesungguhnya seperti pada pasien yang epilepsi ya. Tonik itu artinya kaku, tonusnya meningkat ya, tonus meningkat. Ini tonik ya. Nanti dia posisinya bisa posisi fleksi dari anggota gerak atau ekstensi ya. Kita ingat tonik ekstensi. Kemudian orang yang mengalami ini, maaf saya langsung masuk ke contoh sekalian menerangkan ya, karena saya belum sempat mengambil klasifikasi terbaru. Ini itu sangat bagus sekali menunjukkan mengenai posisi dari kejang ini ya, kejang vokal atau general seperti itu. Nanti moga-moga dari Bu Alifiani atau siapa lagi bisa menjelaskan. Kemudian ada mioklonik, yaitu kejangnya meliputi sebagian otot saja, ya misalnya di pangkal bahu ya, tungkai, gitu. Myoklonik. Kejangnya hanya seperti jogging, artinya itu hanya sesaat saja muncul, hilang lagi seperti itu. Sedangkan klonik itu berulang. Kalau kita di Indonesia menerjemahkan klonik itu sebagai kelojotan ya, jadi kejang kelojotan. Gambar yang terbagus itu gambarannya misalnya, kalau saudara pernah lihat anak-anak ponakan kita yang mengalami suatu kejang demam ya, kejang demam itu sering yang kita alami klinisnya adalah sebagai bentuk klonik ini ya. Bentuk lain dari suatu kejang, contoh kejang yang bukan epilepsi adalah psikogenik. Psikogenik itu psikis ya. Kita sering menyebut sebagai
PNES ya, psychogenic non-epileptic seizure ya. Ini gerakannya berulang-ulang berkejang ya. Tetapi gangguannya bukan gangguan di otak ya, tidak atau bukan dari gangguan yang ada di otak kita. Tidak stereotip. Stereotip itu mencerminkan suatu pola gerakan yang berulang dan gerakan itu sama ya, stereotip sama ya. Tapi kalau pada kasus dengan non-epileptik ini gerakannya sangat berubah-ubah, tidak mempunyai bentuk khusus ya. Sebentar ini tonik, sebentar lagi klonik, sebentar lagi seluruh badan, sebentar lagi separuh badan. Jadi seringkali mereka tidak konsisten pada bentuk kejangnya itu. Dan seringkali pasien yang gangguan psikis ini dia akan bisa kejang sampai berjam-jam tanpa gangguan hipoksi di otaknya ya. Jadi adik-adik kalau mengamati pasien yang kejang itu dia akan mengalami kekakuan seluruh badan ya, klonik, pojokan kayak gitu. Itu kesempatan untuk menghirup udara untuk inspirasi itu tidak ada. Jadi pasien akan terhampar tanpa oksigenasi selama dia kejang itu. Kalau kejangnya berlama-lama sampai 4 menit, 5 menit itu juga sangat berbahaya ya. Kita katakan sebagai status ya. Itu sangat tidak baik untuk kehidupan sel-sel saraf otaknya. Jadi pada kasus yang ini tidak, karena dia kejangnya itu kejang yang non-epileptik. Jadi tidak ada gangguan sirkulasi di otak. Nah, sekarang kita masuk ke kejang yang bangkitan epileptik ya. Kejang atau bangkitan epileptik ini terjadi secara paroksismal. Paroksismal itu artinya munculnya tiba-tiba, setelah selesai dia akan berhenti sendiri, ya. Dan kalau selama saya mengamati itu rata-rata durasinya itu ada yang di bawah 1 menit, ada 1 sampai 2 menit, ada juga yang sampai 3 menit ya seperti itu. Tergantung dari daerah otak yang terlibat. Kalau hanya terbatas kecil itu mungkin kejangnya sesaat saja. Tapi kalau terbatas makin luas ya menyebar semuanya, dan itu bisa lebih panjang ya untuk kejangnya itu. Nah sekarang gerakannya juga kalau sudah kejang, dia tidak bisa mengendalikan. Jadi pasien kadang-kadang tahu dia itu mau kejang tuh mengerti, wah ini mau kejang ini, sehingga saat si pasien ini mau naik kendaraan, gitu, sedang duduk atau sedang berdiri, sedang jalan itu, maka dia akan begitu memahami karena sudah hafal ya berkali-kali muncul, dia akan segera menepi kalau naik kendaraan, atau dia akan berhenti dulu kalau sedang berdiri tadi, ya, duduk dulu. Dia akan menyelesaikan kejangnya itu. Jadi itu yang sudah paham seperti itu. Tapi kadang-kadang yang sering terjadi adalah muncul sangat tiba-tiba dan pasiennya tidak sadar bahwa tidak ada warning dulu atau gambaran yang dihafal, sehingga seringkali pada pasien yang epilepsi sedang menaiki kendaraan bermotor misalnya, dia akan tidak bisa menghentikan kejangnya dan akhirnya dia akan menimbulkan suatu kecelakaan ya. Ada beberapa pasien yang berurusan dengan polisi, berurusan dengan masyarakat gara-gara dia waktu sedang naik kendaraan tadi mengalami kejang dan mobilnya misalnya menabrak pagar, kadang mengenai orang yang sedang lewat ya seperti itu. Sehingga itu jadi masalah. Dan rata-rata tadi durasinya kurang dari 3 menit. Nah, pada kejang yang betul-betul orang mulai kejang itu, kalau kejangnya hebat, seringkali tanpa disadari dia akan pada wajah, pada daerah masseter, yaitu akan otot-otot punggungnya akan berkontraksi sangat kuat, sehingga tidak jarang pasien yang mengalami kejang yang lama ini lidahnya juga akan tergigit ya, sehingga ada luka-luka ya, berdarah ya, dan sering dengan kejang yang agak lama itu, kejang projotan seluruh badan itu menyebabkan dia muncul berbusa ya, sehingga pasien kadang-kadang tampak keluar busa ya dari mulutnya ya. Kemudian kadang disertai dengan incontinence ya. Nah, ini adalah gambaran dari satu kejang ya. Tergantung bentuknya tadi, kejang tadi bisa saja juga disertai dengan thought paralysis. Thought paralysis itu artinya
Fase kejang, anggota gerak tubuhnya separuh kiri atau separuh kanan mengalami kelumpuhan. Itu namanya thought paralysis. Ya. Kadang-kadang mengalami afasia post-iktal. Jadi habis kejang itu dia tidak bisa bicara. Ini penanda bahwa bagian otak kita yang berfungsi untuk berbahasa, ada yang ingat? Jadi, untuk fungsi bahasa itu area Brodmann-nya nomor berapa ya? Itu ada area namanya area Broca. Pernah dengar ya? Ada area Wernicke. Nah, itu kalau ada yang terlibat pasca kejang, ya bisa afasia ini berarti ada fungsi bahasanya yang terlibat dalam saat kejang tadi, ya, saat bangkitan. Nah, ada hal lain lagi ya, ini pembagiannya adalah ada yang nggak muncul, sorry ya. Jadi ini ada satu tulisan saya yang terlewat, ini nggak muncul. Oke. Jadi ada dua, yang provoke dan unprovoke. Ada provoke dan unprovoke. Yang provoke itu disebut sebagai acute symptomatic seizure, ya. Acute symptomatic seizure, ya. Yang terjadi secara bersamaan atau pasca, ya, dalam waktu yang relatif singkat jaraknya dengan gangguan tubuh yang lain. Ya. Misalnya saat itu kita mengalami gangguan metabolik. Ya. Metabolik itu apa? Misalnya kenaikan dari fungsi urin kreatinin, ya, misalnya itu. Urin kreatinin meningkat dengan tinggi, atau gangguan elektrolit yang meningkat, kalium, natrium dan sebagainya seperti itu. Ya. Kemudian gangguan fungsi heparin mendadak, ya, seperti itu. Atau misalnya karena infeksi, ya. Infeksi itu contohnya kasus dengan ensefalitis, ya. Orang dengan radang otak karena misalnya virus herpes simplex virus itu akan menyebabkan kerusakan pada lobus temporal, ya, di situ nanti. Di temporal itu nanti akan teriritasi atau terjadi destruksi jaringan di situ dan menyebabkan suatu bentuk bangkitan. Bentuk bangkitannya utamanya adalah vokal, ya, vokal dari daerah sisi kiri atau sisi kanan, kemudian seringkali jadi menyebar menjadi bilateral. Ya. Atau trauma kepala itu artinya habis kecelakaan dan sebagainya, dan inflamasi peradangan. Itu yang provoke, ada pemicunya. Nanti ada juga bangkitan yang unprovoked, yang ini yang lebih banyak, ya. Jadi sebagian besar pasien-pasien epilepsi ini dia sebenarnya bangkitannya adalah unprovoked seizure, tanpa provokasi, ya, tanpa gangguan tersebut. Biasanya mereka sudah punya background epilepsi, ya, punya kejang, ya, kemudian karena kondisi yang tidak tepat, misalnya begadangan, ya, kurang tidur, kemudian kalau wanita menstruasi, apalagi kalau terlambat tidak minum obat, maka seringkali ini akan muncul bangkitan ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah secara umum kita juga bisa membagi bangkitan itu dibagi menjadi bangkitan umum dan bangkitan vokal. Bangkitan umum itu gimana? Bangkitan umum itu diterjemahkan dari kata general, ya. Umum itu dikatakan dari general. Biasanya bangkitan melibatkan seluruh otak sejak awal. Jadi sejak pertama pasien ini mengalami suatu bangkitan, itu sudah melibatkan kedua sisi dari otak kita, ya. Jadi akan secara klinis nanti pasien akan terganggu kesadarannya. Atau sebentar, ada telepon dari Prof, ya, sebentar. Itu, Bro. Oh, gitu. Oh ya, kemarin sudah kita EG, tapi tidak begitu, belum begitu jelas, Prof. Saya lihat sekilas EG-nya waktu itu karena video kita yang masalah perawat tidak tergambar itu. Jadi lihat videonya. Oh
Kecuali kemarin Prof hanya meminta 2-4 jam saja, jadi saya pikir sudah jelas di itunya, saya pikir. Makanya saya, iya, maksud saya begini, karena sudah jelas 2-4 jam, maka saya tidak terlalu terburu-buru, bukan berarti tidak terlalu mengejar untuk itunya, untuk sisirnya. Sisir kemarin dapat 1, tetapi itu saya masih tidak jelas sebetulnya. Tapi kalau memang Prof butuhkan, saya bisa lagi menambahkan lagi, karena memang ini masih saya istirahatkan ide-nya. Nah untuk Prof kira-kira kalau udah saya belum bisa melihat Prof ya. Jadi kalau kemarin belum jelas saya belum bisa menilai karena saya baru lihat juga setelah saya belum evaluasi lagi. Dari kepala juga saya tidak melihat yang nyata. Ya tapi sebenarnya kalau dibuat kejang artinya Prof dalam 2-3 hari lagi insya Allah bisa kejang. Nah ini jadi mungkin minggu depan di program nggak bisa. Ya, ya, Prof, nggak apa-apa. Iya, boleh. Itu ulang deh, nggak apa-apa. Oke, Prof. Ya, maaf ya. Kontak dari tentang pasien yang direkam otak. Jadi sekali lagi, nanti kalau yang kejang umum ini, maka dia akan melibatkan kedua sisi secara bersamaan, ya, dan seringkali disertai dengan gangguan kesadaran, ya, kebangkitan umum. Nah, bagian vokal itu hanya melibatkan sebagian badan saja, misalnya lengan saja atau tungkai saja, separuh sisi, ya seperti itu, atau wajah atau lirikan mata saja, ya seperti itu. Ada pasien kita yang tadi pagi kontrol dia seorang anak SMP ada di pondok, dia tiba-tiba kejangnya hanya ngelirik mata atau beberapa detik habis selesai. Itu kejang vokal ya, seperti itu. Hanya terdiam sesaat ya, saat ngelirik matanya ke satu sisi itu. Nah kemudian bentuk lain dari kejang tadi kalau yang vokal tadi gangguan di wajah. Jadi seringkali pasien juga ada wajah sisinya ke kiri atau kanan yang juga bisa melalui kloniknya seperti itu. Jadi kalau kita amati ini sebetulnya kalau jujur kita lihat sekarang banyak mana antara umum sama general, ternyata umum sama vokal ternyata lebih banyak bangkitan yang vokal ya. Ini vokal dulu kemudian menjadi general. Itu yang kita amati ternyata. Sekarang kita masuk ke epilepsi ya. Jadi epilepsi ini merupakan suatu kelainan kronik di otak, penyakit ya. Kita nyebutnya sekarang bukan gangguan saja, tapi suatu penyakit disease ya. Penyakit otak akibat suatu gangguan yang sifat kronik. Kenapa kronik? Karena penyakit epilepsi muncul secara prosesual tadi itu, tetapi dia bertahun-tahun ya. Jadi sangat jarang epilepsi sembuh dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, sangat jarang. Kebanyakan epilepsi sembuh setelah di atas setahun ya. Setelah pengobatan dia akan perbaikan klinisnya, maka dia akan dikatakan sebagai perbaikan ya, remisi ya. Nah kemudian kalau dari definisi ini ditandai dengan munculnya bangkitan ya, yang terus menerus, artinya terus menerus itu akan berulang karena muncul mungkin 3 hari lagi, mungkin 2 minggu lagi ya seperti itu. Serta konsekuensi pada neurobiologis, kognisi, psikologi dan sosial. Jadi saudara sekalian, manakala seorang anak, yaitu nanti pasiennya Bu Alifiani yang menerangkan besok mungkin, itu mengalami kejang-kejang pada anak, yaitu maka semakin sering kejang di awal kehidupannya, ya, umur masih bayi kejang, maka pertumbuhan otak juga menjadi tidak baik karena bagian dari otaknya mengalami suatu gangguan, ya, karena iskemik, sel-sel neuronnya juga mengalami kerusakan, maka itu berakibat gangguan pada pertumbuhan kognitifnya ya, saya pikirnya akan terganggu, kecerdasannya terganggu, perkembangannya juga tidak baik ya. Selain itu juga ada definisi epilepsi bentukan kejadian bangkitan. Sekarang cukup 1 kali ya. Ya dulu kita mengatakan dikatakan bangkitan epilepsi, dikatakan epilepsi apabila bangkitannya muncul minimal 2 kali dalam periode dalam 1 tahun ya. Tetapi sekarang kita mengatakan 1 kali pun sudah cukup karena 1 kali pun seringkali pasien ini mempunyai background biasanya ya. Backgroundnya ada kelainan di otaknya, background kelainan yang lain yang menyebabkan akan kecenderungan muncul berulang itu sangat tinggi. Sehingga 1 kali pun dikatakan sudah bisa sekarang.
Untuk epidemiologinya bagaimana? Ya itu ternyata kita lihat insidensinya kumulatifnya seumur hidup 3% dan prevalensi 0,5% ya. Jadi memang kalau kita bandingkan penyakit infeksi, kalau kita bandingkan penyakit apalagi ya trauma ya seperti itu, memang kita masih sedikit. Tapi kita bersyukur ya, artinya tidak banyak orang yang mengalami epilepsi, hanya 0,5% prevalensinya. Nah, 60% parsial atau vokal sekarang istilahnya. Dulu di pembagian ILAI yang tahun berapa ya, 89 itu pembagiannya ada vokal, ya ada general dan parsial kompleks, parsial simplex seperti itu. Tapi sekarang di pembagian tahun 2018 itu kita sekarang mengatakan sebagai vokal ya, bangkitan vokal. Itu sekitar 60% banyak ya. Dan sebagian yang mengalami gangguan tadi akan resisten, akan dia kebal dengan obat-obat yang kita berikan. Jadi kasih obat satu macam obat monoterapi, ya sebagian baik, sebagian tidak. Yang tidak baik tadi dikombinasi 2 macam obat tidak baik. Sebagian 2 macam obat tidak baik, maka kita bisa dikatakan sebagai refraktor ya istilahnya refraktor. Ya. Tidak mengalami perbaikan secara fungsional dengan pemberian obat ya. Dan sebagian dari mereka yang setelah mengalami terapi tadi, farmakoterapi tadi ternyata juga akhirnya mengalami gangguan sebanyak 30-40%. Nah, ini adalah yang 89 ya. Ini saya masukkan karena di sini ada sindrom-sindrom, karena tugas saya tadi adalah menyampaikan mengenai bangkitan diagnosis dan sindrom ya. Baik. Ini ada contoh misalnya idiopathic focal epilepsy of infancy and childhood ya. Ini pada anak-anak dan bayi dan anak-anak ya. Misalnya ini juvenile childhood epilepsy with temporal spike ya. Kemudian late childhood occipital. Kemudian ya ada penyakit yang berkaitan dengan focal epilepsy ya. Anak-anak misalnya familial neonatal, infantil, temporal lobe. Nah, familial temporal lobe juga ada familial ya. Kemudian simptomatik focal epilepsy ya, ini yang banyak ini. Ini yang kita dari bagian neurologi bekerja sama dengan teman-teman bagian bedah saraf, kita seringkali melakukan suatu tindakan untuk membantu pasien yang mengalami epilepsi vokal, utamanya epilepsi lobus temporal ya. Di daerah mesial temporal lobe epilepsi dengan sklerosis hipokampus ya. Ini adalah bagian yang epilepsi vokal yang sifatnya terlokalisir di otak kita yang cukup banyak didapatkan. Dan bersyukur bahwa pasien yang mengalami gangguan sklerosis hipokampus ini dari lobus temporalnya ini apabila dilakukan tindakan pembedahan hasilnya sangat memuaskan ya. Meskipun beberapa pasien kita lihat kadang masih ada kejang sekali-sekali muncul ya, seperti itu. Kedua, kadang juga disertai dengan gangguan pada memorinya ya. Misalnya ada lesinya di hipokampus kiri misalnya, maka dia akan mengalami gangguan lesi di situ, dan setelah dioperasi dia akan mengalami juga memori yang terganggu. Nah, itu yang sering juga menjadi pemikiran kita di bidang neurologi maupun di dasar. Bentuk lain lagi, misalkan di neokorteks ada Rasmussen syndrome, ya, hemikonfusi, ya, seperti itu. Dan ada lagi yang idiopathic, ya. Kita masih mengenal ya di neurologi itu, atau di bidang epilepsi, kita mengenal ada istilah idiopathic, ya, karena memang pada kasus ini juga seringkali terkait dengan genetiknya dari pasien ini. Misalnya apa? Absence, childhood absence epilepsy, ya, seperti itu. Myoclonic absence, myoclonic, ya. Absence itu kejang yang kalau kita boleh mengindonesiakan itu kejang bengong, ya. Absence itu kayak
bengong. Jadi seorang anak suatu ikut belajar, ya, suatu makan, tiba-tiba dia terhenti sendiri. Itu namanya absence, ya. Ya. Juvenile absence epilepsy, juvenile myoclonic epilepsy dan sebagainya. Dan juga refleks, ya. Refleks ini juga termasuk ada diabetik sebagian besar, ya. Di refleks ini pemicunya macam-macam. Ada karena membaca jadi kejang, ya. Ada karena berbagai bentuk, ya, saya tidak begitu hafal nih. Dia bisa terpicu kejangnya. Itu namanya refleks. Ya, ada lagi grup yang misalnya ada encephalopati dan sebagainya. Nanti bisa dibaca di pembagian klasifikasi. Nah, saudara sekalian, sekarang kita ingin mendiagnosis. Bagaimana sih sebetulnya diagnosis pada bangkitan atau pada epilepsi? Kita mengatakan kita akan mendiagnosis tentunya pakai beberapa petunjuk. Pertama dari anamnesis, kedua pemeriksaan fisik, ketiga penunjang. Ya. Untuk bangkitan tadi, anamnesis sangat kuat sekali pengaruhnya. Ya. Kita dokter-dokter yang di bidang epilepsi ini membutuhkan waktu kadang sampai 1/4 jam minimal untuk bisa menanyakan sebetulnya dia itu epilepsi atau bukan kejangnya itu, ya. Kita pastikan kejangnya itu bentuknya itu bentuk yang menggambarkan pola epilepsi atau tidak, ya. Kalau iya, kita tanya lagi tentang itu kira-kira vokal apa general, arahnya ke sana. Jadi kita akan menanyakan misalnya kejangnya kapan, ya gitu. Kejangnya berapa lama, 1 menit, setengah menit, atau 2 menit, ya. Kejang dimulai dari mana, anggota kiri atau wajah sisi kanan, atau matanya ke arah mana, ya seperti itu. Apa kejang disertai gangguan kesadaran, ya. Sudah berapa lama, sudah minum obat apa tidak, ada perbaikan apa enggak. Itu anamnesis, ya. Tujuannya sekali lagi memastikan kejang ini benar kejang atau bukan. Ya, kalau benar kejangnya epilepsi atau bukan. Kalau ada epilepsi, artinya vokal apa general. Dan kita menentukan sindromnya. Kira-kira ini epilepsinya gampang diobati apa tidak. Ya. Jadi dari dokter yang di bidang epilepsi akan berusaha menerangkan kepada pasien bahwa tipikalnya itu tipikal yang sulit atau gampang dalam hal tata laksananya, ya. Untuk pemeriksaan fisik memang tidak banyak membantu, ya, karena sebagian besar itu tidak terkait dengan genetiknya itu, genetik kecil aja, ya, perannya. Makanya physical diagnosis kadang-kadang tidak begitu kuat memberikan masukan terhadap diagnosis epilepsi. Meskipun ada beberapa yang bisa muncul, misalnya pada kasus khas, ya, misalnya pada Weber atau tuberkulosis terutama, ya. Tuberkulosis itu disertai dengan adenoma spasia di wajahnya, ya, seperti itu. Ya, atau gambar-gambaran lain, ya, merupakan gambaran khas dari satu sindrom. Kemudian penunjang. Nah, untuk penunjang itu ada 2 utamanya, satu EEG, satu imaging. EEG atau elektroensefalografi. Nanti kita sampai situ, ya. Kita ingin melihat gambaran listrik otak kita, ya. Dengan imaging kita ingin melihat bagaimanakah tampilan dari struktur jaringan otak yang telah yang kita bisa dapatkan dari epilepsi. Lalu pada kasus dengan epilepsi yang nantinya dipertimbangkan untuk sampai pada pembedahan misalnya, maka kita tidak cukup dengan EEG dan imaging ini saja. Ternyata kita masih jauh lagi untuk diagnosisnya, maka kita butuh gambaran EEG intrakranial kadang-kadang. EEG-nya dipasang di dalam tempurung tulang kepala, ya, di atas permukaan korteks. Maka ada juga EEG intrakortikal, ya, karena dilakukan dan cara menempelkan elektroda itu di atas permukaan otak. Jadi ini masanya harus di ruang operasi, ya. Sebenarnya betul-betul melalui PET scan, positron emission tomography scan, ya, untuk melihat gambaran metabolisme di otak kita, ada terganggu apa enggak. Kadang kita butuh bantuan psikologi untuk melihat bagaimanakah tingkat IQ pasien ini, apa IQ-nya cukup atau IQ-nya agak kurang. Wadahtas melihat
sebenarnya belahan otak kiri atau otak kanan merupakan pusat dari fungsi bahasa ya, bicara ya. Jadi Wada ini orang istilah dari Jepang ya, itu mendapatkan protokol untuk mencapai arteriografi untuk mengetahui pusat bicaranya di kiri atau di kanan dan menyuntikkan injeksi amobarbital. Ada juga spek, ada juga apa lagi MEG ya, itu beberapa alat canggih yang lain. Nah, kita di Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Diponegoro ya, maupun Rumah Sakit di Semarang ini telah memiliki alat untuk pemeriksaan EEG. Ya. Kita menyebut sebagai rutin. Rutin itu artinya protokol yang sederhana yang dipakai untuk screening ya, itu rutin. Namanya rutin EEG, bukan berarti ya seminggu sekali di EEG, tidak. Artinya rutin itu artinya suatu hal yang sebagai screening yang dikerjakan di awal rekaman, di awal pemeriksaan itu pakainya itu. Nah, ini dikerjakan berapa lama? Kira-kira 30 menit. 30 menit. Di luar memasangnya ya. 30 menit ini yang sering digunakan, meskipun kadang beberapa tempat ada yang menggunakan 20 menit saja. Lalu teknik yang dipasang adalah menggunakan teknik 10-20 system. Nanti saya jelaskan di sini. Dan kemudian tujuan dari EEG apa? Tujuannya adalah untuk screening, Jadi dan diagnostik prosedur. Kita ingin tahu, jadi orang ini kalau kejangnya apa? Ini ketahuan dari EEG-nya nanti. Oh, ini kejangnya pura-pura, ini kejangnya benar, ketahuan dari EEG-nya. Diagnostik prosedur. Ya. Beberapa kasus ada yang gelombang abnormalnya muncul kalau tidur saja. Beberapa kasus ada yang kalau kejang saat bangun, ya. Misalnya anak dengan absence, anak-anak usia sekolah ya, SD kelas 1, kelas 2 ya, atau TK itu kadang-kadang mengalami absence. Absence itu muncul bengong ya, bengong itu muncul kalau dia bangun kan, nggak mungkin Pak, muncul saat tidur, tidak jelas. Ya. Serangannya muncul saat bangun, maka kita rekam dia saat bangun. Kadang-kadang juga saat tidur muncul gelombang epileptiknya ya, pada kasus misalnya benign epileptic form of childhood itu gambaran centrotemporal spike-nya akan jelas pada saat dia tidur. Nah, ini adalah gambaran dari otak kita ya, secara umum dia penampang dari sisi kiri otak kita ya. Ini adalah pembagian area dari area Brodmann ya. Brodmann yang mempetakan ini nomor-nomornya. Ada area 44 ya, area 22, area 40 dan sebagainya. Ya. Ini ada lobus untuk frontalis, ini parietal, occipital, temporal ya. Saya sudah hafal. Kemudian bagaimana dengan ini? Jadi ceritanya kita itu nanti sewaktu melakukan EEG, tentunya kita akan menempatkan elektrode ini, ya. Ini singkatannya frontoler, ini frontal, ini sentral, ini parietal, ini occipital. Jadi kita tempatkan sesuai lokasi lobus di otak ini, ya. Kemudian di samping ada temporal, belakang ada occipital. Samping ini ada auricula, auricula kiri, auricula kanan. Nah, ini Anda lihat yang sebelah kanan, ini hurufnya genap. Ini perjanjian ya, 2, 4, 4, 4, 6, 4 ya. Yang ini ganjil, 1, 7, 3, dan sebagainya. Ini adalah perjanjian kita di seluruh dunia sama, yang kanan genap, yang kiri ganjil. Ya, seperti itu. Nah, ini yang namanya tanggal sistem di sini. Ini 10 sistem itu, 20 sistem itu ini. Satu bundaran lingkar kepala kita ini. Nah, lingkar kepala ini dibagi 20%, 10%-nya, sorry, 10%-nya. 10%, 10%, 10%. Nah, itu namanya 10 sistem. Kalau 20-nya ini kemari 20%-nya, 20%. Ya. Ini apa sebagai 10 sistem. Seluruh dunia sama seperti ini. Jadi kalau kita membaca EEG-nya
negara A, negara B itu, maka kita bisa punya pola yang pakem ya, seperti itu. Nah, ini yang lain lagi adalah long term EEG monitoring ya. Ini apa bedanya dengan EEG biasa tadi? Namanya long term. Long term itu artinya dilakukan secara panjang ya, secara panjang untuk lebih memahami mengenai kondisi sebenarnya dari kelainan di otak tadi dari EEG-nya. Jadi long term itu dilakukan pada umumnya di atas 24 jam. Ada yang 24 jam sudah selesai, ada yang sampai kadang-kadang sampai 4 hari, 5 hari kita rekam. Ya, karena kita ingin mendapatkan jenis epilepsinya apa, sumbernya dari mana, ya, dari kiri atau dari kanan, dari depan atau dari belakang. Ini untuk merekam kejang yang sering muncul, untuk lebih memastikan gambaran EEG-nya, melokalisir fokus epileptogeniknya. Jadi adalah gambaran-gambaran dari EEG tadi. Ini contohnya. Ini saudara kalau sudah melatih koskap ya di bagian saraf, nanti ada ruangan yang namanya ruang EEG. Ruang pemeriksaan EEG ini untuk melihat apakah ada gelombang-gelombang epileptik yang muncul saat rekaman ya. Nah ini contohnya. Ini namanya montase. Montase itu teknik menyusun hubungan antar titik-titik di otak tadi. Ini frontopolar kiri, frontal kiri 7, temporal kiri ya, temporal kiri belakang, temporal kiri mid temporal. Ya. Ini occipital dihubungkan, tiba ada gelombang menarik. Yang kiri itu bisa warna hitam, yang kanan kita warnai biru, kelihatan ya. Ini hitam, ini biru ya. Anda lihat di sini. Nah, ini menarik apa gambar di sini? Ada gelombang yang agak runcing, ya. Ini ke atas, ini kemudian lambat lagi. Ini tidak apa-apa di sini tenang, ya. Tenang gambar. Tapi di sini berbeda. Ini gelombang runcing. Ini sebenarnya ini yang menarik, ini runcingnya ke atas, ya ini runcing ke bawah. Ketemu di sini. Runcing ke atas, itu sebagai spike ya, spike ke atas, ini ke bawah, ketemu di daerah namanya T3 ya, di temporal kiri, mid temporal kiri. Kita lihat montase lain. Nah ini pakai average maksudnya rata-rata ya. Nah ini kelihatan di sini di T3 tadi ada yang lebih tinggi ya. Gambar ini menguatkan gambar di sini ya kan, ini namanya montasenya bipolar, ini montasenya monopolar ya, kelihatan meningkat di ketiga gambarannya. Ya, ini sekarang adalah bentuk EEG yang kejang. Ini tadi EEG yang interiktal, antara kejang, di antara kejang. Ya, kalau ini adalah rekaman saat kejang. Ini ada gerakan mata ya, gerakan mata kedip ya. Ini kedipnya di sini dia bilang pasiennya mau muntah ya, jadi sudah mual perutnya sudah nggak nyaman ya, seperti itu. Nah ini kita lihat ada gelombang yang muncul ritmik. Jadi ini tadi yang sebelah kiri warna hitam, sebelah kanan warna biru. Kita lihat di sini ada gelombang yang muncul secara ritmik tadi ya. Frekuensinya berapa ini? Frekuensinya benar. 1, 2, 3, 4, 5. Frekuensinya 5 ya, sebelah kiri. Nah, ini sekarang kelanjutannya. Ini dari 10 detik berikutnya. Ini tadi kan 10 detik pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini 15 detik pertama. Diikuti, ini 15 detik berikutnya. Anda lihat di sini sudah makin teratur. Dan kemudian gelombangnya makin kencang sekarang frekuensinya, ya toh? Ini frekuensinya berapa? 1, 2, 3, 4. Di sini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi pada ini nampak ada satu evolusi ya. Evolusi dari frekuensi
di 4 Hz menjadi 7 Hz ya. Bentar ya, Dik. Halo. Assalamualaikum. Ya. Mas, iya ya. Oke. Oke, aku cek presentasi kuliah mahasiswa. Seberapa jam ya? Seberapa jam lagi ya? Ya. Ya, jadi saya teruskan. Jadi ini ada gelombang ritmiknya. Di sinilah nampak bahwa ini Anda lihat di belahan atas, tengah, bawah ya. Yang ini paling aktif ya, paling aktif. Artinya adalah bahwa epilepsi ini saat dia kejang, ini gejalanya apa? Melihat ibunya tanpa merespon. Ya. Tungkai kanan kadang gerak-gerak eksoendorotasi. Ya, tungkai kanan ini anggota gerak, ini otak kiri yang gerak-gerak sebelah kanannya. Ya, ini kelihatan sekali ya. Di sini nampak bahwa ada semacam respon. Dari sini kita tahu bahwa fokusnya berasal dari otak sisi kiri. Inilah gunanya EEG itu ya. Yang awal tadi menunjukkan di luar kejang ada gelombang epileptik di temporal kiri. Pas saat rekaman kejang terbukti ada gelombang kejang yang dimulai dari sisi kiri. Ini menguatkan ya, ini makin banyak. Itu kira-kira gambarannya. Nah, sekarang ini ada bentuk lain lagi. Ya, ini kita sudah mulai selesai ini. Ini adalah bentuk EEG intrakranial ya. Pada epilepsi dengan MRI yang lakukan. Jadi gini, tadi kita kan menyebutkan bahwa pada epilepsi ini ada apa namanya gambaran yang kita cari imagingnya, yang kita cari imagingnya itu dapat berupa kelainan struktural otaknya, ada proses hipokampus, ada cortical dysplasia dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk rekaman lain ya yang kita pasang. Ini adalah alat elektrode. Elektrode yang kita pasang di dalam kepala ya, seperti ini. Ini elektrode kita pasang di dalam kepala. Sorry. Ya. Ini sebelah kiri ya, sebelah kiri ini kita pasang. Ini di daerah frontal, ini daerah temporal ya, kita pasang 2 buah. Ini di daerah temporal, ini daerah frontal ya. Cara motongnya beda. Kalau ini dari foto dari depan, kalau ini dari temporal kiri dan temporal kanan, dua-duanya kita pasang. Jadi pemasangan ini tujuannya untuk memastikan saja, karena saat rekaman EEG kadang-kadang kita tidak dapat petunjuk. Kita rekam lama-lama ternyata kejangnya tidak jelas sumbernya dari kiri atau dari kanan. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga terpaksa dipasang seperti ini dan direkam lagi. Ya. Nah, kalau ini adalah gambar di mana elektrode ini tadi saat dipasang ya di sini. Ini ada angkanya ya. Angkanya berapa nih? 1, 4, ini angka 5 ya. 8, berapa nih? Oh, ini 15, 16, ini 78. Ini ada 8 titik ya. 8 titik kiri, 8 titik di kanan. Ini nomor 7, nomor 8, nomor 15, nomor 16 ya. Ini kabelnya keluar, kabelnya nanti dihubungkan dengan mesin EEG. Jadi masangnya ini di tengah pasien sedang dilakukan operasi. Ini adalah gambaran otak, ini adalah pemutaran otaknya, vena-venanya di atas otak kita. Ini sudah buka dura maternya dibuka ya. Kemudian kita pastikan oh daerah frontal kita pasang di sini. Di sini kita rekam ya. Itu adalah satu diagnostik yang harus kita lakukan manakala memang kita ada keraguan ya, keraguan dalam hal mana sih menjadi fokus dari epilepsinya seperti itu ya. Itu kira-kira. Ya, saudara sekalian, nampaknya saya tidak cukup dalam mempersiapkan materi-materinya sehingga ini kayaknya sudah selesai. Barangkali saudara ada yang mau tanya, silakan. Oke. Halo. Halo. Assalamualaikum.
Halo? Izin bertanya dokter. Ya, tadi presentasi saya bisa diikuti ya? Bisa dokter. Halo, Bi. Bisa diikuti. Ah, Kalian ada bisa berapa dokter. sih jumlahnya? Ya, ada berapa jumlah kalian ini? 50 ada? 9 dokter. Cuma 9? Enggak dokter. Oh, iya sudah. Ya. Ya, oke. Ya, monggo Dik, kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan boleh kalau ada. Kita mau ada operasi soalnya. Gimana? Halo? Izin bertanya dokter, kalau yang Ya, silakan. imaging tadi Ya. apakah rutin dikerjakan pada yang kebal obat tadi ya dokter, yang intractable? Oh, gitu. Ya. Diagnostik tadi ya. Ya. Jadi ini imaging ya, MRI ini memang kita lakukan manakala kita memberikan layanan pengobatan epilepsinya, pasien tidak mengalami perbaikan yang baik terhadap klinis kejangnya itu. Jadi pasien yang sudah kita evaluasi dengan satu jenis obat ya, misalnya pasiennya datang dengan kejang seluruh badan ya, kita berikan obat asam valproat misalnya seperti itu, obat antiepileptik. Setelah diterapi ternyata kok masih kurang bagus, kita naikkan dosis misalnya dari 1 kali menjadi 2 kali misalnya, dari 2 kali misalkan 2 kali 250 menjadi 2 kali 500, naik lagi seperti itu. Masih nggak baik, kita kombinasi obat yang lain. Nah, kemudian kalau tidak baik, kita lalu berpikir jangan-jangan memang ada kelainan otak yang memang menyebabkan kebal, akhirnya kita MRI. Demikian juga pada anak-anak yang kita nyata-nyata cenderung ada kelainan struktural di otak, maka kita juga MRI. Tapi pada pasien yang kejangnya kejang umum, ya misalnya ada anak-anak yang bengong, ya, kejangnya kejang absen seperti itu, maka MRI tidak begitu wajib, ya. Karena kita perlu adalah EEG-nya, ya. Dengan EEG yang baik, mungkin kita sudah bisa mendapatkan jenis epilepsinya, sehingga tidak perlu ini harus dilakukan MRI atau tidak, bisa diputuskan dari situ. Itu ya, Dik ya. Jadi kalau sudah mengalami intractable atau refraktor, kita sebaiknya memang MRI. Dan MRI-nya ada minimalnya, kita ada dulu ada setengah Tesla, sekarang ada 1,5 Tesla, bahkan sekarang ada 3 Tesla. Dan minimalnya adalah 1,5 Tesla. Ya, Karyadi sudah punya. RSND nggak tahu, mungkin belum punya. Gitu ya, Dek. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, Dek, ini saya sudah mau ada kegiatan operasi. Saya akhiri aja dulu ya. Baik dokter. Ya, saya terima kasih. Semoga saya sampaikan bisa diterima dan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya, mari Dek. Dokter. Nanti materinya saya sharekan nanti. Saya titipkan ke siapa, ke peserta salah satu teman-teman. Saya minta anaknya aja nanti. Saya lihatkan emailnya nanti ya. Itu ya, Dek. Yuk. Baik dokter. Terima kasih dokter. Iya dokter. Ya.